Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam atau mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan ke teman-teman semua bagaimana cara meracik nutrisi hidroponik yang mungkin belum banyak orang pahami. Ngeracik apemik itu seperti apa, caranya, bahannya apa, tekniknya yang gimana gitu. Oke, kita akan meracik nutrisi albinik buat hidroponik yang eh, middle atau bisa dikatakan apa ya, lumayan bagus untuk beberapa jenis tanaman dari brand A, B, C atau lainnya. Nah, di sini saya tidak akan sebut merek, terserah kalian pakai brand apa. Eh, Kalau kandungannya itu sama, misal N berapa persen untuk kalau sendiri, misal CA-nya berapa persen, terus N-nya berapa persen. Kalau itu sama ya, kandungannya sama, brand apapun, insya Allah hasilnya bagus. Nah, saya tidak mematok kalian mau memakai brand apa, kalian mau apa nyari brand apa, nggak harus sama dengan saya ya. Nah, di sini saya menggunakan beberapa alat. Yang pertama timbangan, alat ukur berat. Lah ini yang saya gunakan ini. Ini timbangan maksimal 5 kilo dengan ketelitian satu angka di belakang koma. Ini ya, satu angka di belakang koma. Ini saya timbang untuk yang pupuk makronya. Terus untuk yang mikro, saya juga punya. Karena saya mau meracik 7 bahan, jadi saya harus punya alat mikro juga. Ini. Ini untuk yang mikro. Jadi saya juga pakai timbangan mikro. Ini maksimal berat 200 gram dan ketelitiannya 2 angka di belakang koma. Oke, cukup alatnya ini saja. Nah, nanti bahan-bahannya kayak mungkin, oh iya, satu lagi nanti akan saya perlihatkan di videonya. Saya nggak bawa di sini, lupa. Sealer atau press plastik ya, itu opsional sih menurut saya, tapi kalau bisa ada. Jadi sealer itu untuk tujuannya untuk merapatkan biar kedap udara, biar nggak ada udara masuk dalam plastik yang ada campuran serbuk apemiknya. Mungkin kalau soal plastik terus buat cara alat packing lainnya ya kita usahakan, rekomendasi sih eh, aluminium ya, aluminium foil. Tapi kalau nggak ada ya bisa pakai plastik transparan biasa, tapi usahakan yang tertutup rapat lah atau nggak kena cahaya. Tapi di sini saya nanti akan gunakan plastik bening biasa, karena untuk memudahkan kita juga. Kalau untuk skala kebun sendiri sih nggak perlu ya pakai plastik foil, soalnya mahal juga harganya, mungkin berbeda dari plastik biasa. Nah, kalau untuk dijual ya rekomendasi untuk pakai foil. Kalau buat kebun sendiri ya pakai plastik biasa nggak apa-apa. Terus asal jangan terkena panas langsung, jangan terkena udara yang hangat dan lain-lain. Kita simpan di dalam suhu di bawah adem lah, suhunya pokoknya adem. Nah, apemik ini penyimpanannya insya Allah yang nggak ada luarsanya. Dalam kurung penyimpanannya standar, jadi nggak kena panas, nggak kena hujan, nggak kena air, terus rapat ya, kedap udara ya. Kalau penyimpanan packingnya udah seperti itu ya aman pasti. Eh, kita sampai berbulan-bulan pun nggak masalah. Tapi kalau terbuka sedikit ya itu pasti nanti fatal, karena si serbuk apemik ini salah satu bahannya kalau
terkena udara itu akan mencair, karena dia akan apa ya, kalau dalam orang-orang kimia itu nyebutnya dia akan apa, bereaksi ya, ya itulah pokoknya. Nah, oke, saya tekankan lagi bahwa ABMIK itu mudah dibuat dan nggak perlu ribet harus ikut pelatihan sana, ikut pelatihan sini. Saya akan bagikan sama kalian semua. Jadi siapapun yang melihat video ini, silahkan dicoba praktek di masing-masing kebun. Oke, nanti ada penjelasan lagi tentang ABMIK. Ini hanya sekedar apa ya, pembukaan ya. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci gimana sih ABMIK itu, gimana sih cara penggunaannya, perawatannya, meraciknya, sampai kenapa kok orang-orang sekarang itu ABMIK itu mereknya bermacam-macam. Nah, nanti akan saya jelaskan. Oke, kita lanjut untuk pengenalan bahan-bahan. Oke, yang pertama saya akan mengenalkan pupuk makronya aja dulu ya. Enggak, maksudnya di set A. Di set A itu ada kalnit atau kalsium nitrat. Di situ banyak merek. Nah, sini saya biasa pakai ini. Saya nggak mematok mau pakai merek apa, terserah. Ini juga kalnit, ini juga kalnit, dan banyak lagi brand yang lainnya. Terus yang kedua, di set A itu saya gunakan KNO3 ini. KNO3 ini bukan soal branding ya, ini soal meracik ABMIK. Jadi saya di sini pakai ini. Kalau mau pakai pupuk Merauke juga nggak apa-apa, mau pakai pupuk yang lainnya yang dari luar negeri tanpa merek di Indonesia ya nggak masalah. Yang penting kandungannya sama. Terus selanjutnya di set A itu saya pakai mikronya, saya pakai FE. Nah, ini FE 13% ya. Mau pakai FE 6% nggak masalah, 7% nggak masalah. Sebenarnya kalau soal FE banyak sih kontroversial, kenapa orang-orang memilih FE ini. Cuman ya menurut saya itu hanya soal tempat saja. Jadi kalau sumber airnya bagus ya mau pakai FE apa aja nanti hasilnya bagus juga. Terus itu di set A. Di set A itu ada 3 bahan. Terus di set B saya punya MKP. MKP ini juga nggak harus brand dari merek ini. Jadi bisa pakai pupuk Merauke, bisa pakai pupuk ini Pak Tani, bisa pakai pupuk terserah. Pokoknya yang penting kandungannya itu cenderung sama ya. Ini di set B. Terus yang kedua ada magnesium sulfat. Nah, ini saya pakai pupuk Merauke. Nah, di sini itu saya mix aja, mau dari brand apa dan apa terserah. Jadi nanti akan saya jelaskan kenapa saya pakai merek ini. Terus selanjutnya saya ada ZK. ZK ini saya pakai dari Petrokimia. Sama dengan ZA. Saya pakai Petrokimia juga. Nah, ZA kalau kalian beli di toko pertanian pasti banyak pilihan, karena ZA ini ada yang subsidi, ada yang non subsidi. Nah, ini saya pakai yang non subsidi. Ya sebenarnya pakai yang subsidi nggak masalah, cuman ada cumannya nih, ada tapinya. Ya orang-orang bilang sih kurang bagus. Ya namun dulu saya pernah buat, tapi hasilnya nggak jauh beda. Jadi nggak terlalu beda lah. Pokoknya pakai yang subsidi ya nggak masalah, dicoba aja. Pokoknya dicoba aja. Nggak ada patokan buat bikin ABMIK yang bagus kecuali emang bahan-bahannya itu murni. Terus selanjutnya saya ada nih mikronya VitaFlex. Ini dari Merauke. Kalau kalian mau pakai BMX, mau pakai Micromix, terserah lah. Pokoknya ya ini komplek. Ini
mikrokompleks. Jadi udah ada Fe, udah ada uh, zinc, udah ada Mn, udah ada boron, udah ada lengkap lah pokoknya, udah ada semuanya di sini. Mungkin itu nih sealer atau sealer ya, sealer bukan sealer, sealer atau buat ngepres plastiknya nanti, biar nggak ada udara masuk ke dalam plastik dalam kemasan. Sekali lagi merek terserah ya, di sini saya nggak membanding-bandingkan merek, saya nggak mau masalahin soal merek. Nah, di sini saya akan sedikit cerita tentang kenapa sih merek itu kadang diperdebatkan. Nih, saya akan cerita soal merek sekarang, tapi hanya untuk review aja, nggak usah kita permasalahkan. Ini ada dua pupuk sama-sama kalnit atau sama-sama kalsium nitrat. Ini pupuk kalsium nitrat. Ini juga pupuk kalnit atau kalsium nitrat. Nah, di sini saya akan review sedikit aja. Nih. Pupuk kalsium nitrat 15% N, 25% CaO. Ini kandungannya nih. Udah dihafal ya? Oke. Kita lihat yang satunya. Ini agak nggak jelas nih. Nah, mungkin di sini aja di luar ya. Aduh, gelap. Nih. 15,5 00 26,5. Nah, di belakang kita lihat. Ini ya, nggak kelihatan ya? N ya, ini N itu kandungannya 15,5%. Kemudian CaO itu kandungannya 26,5%. Beda nggak sama yang tadi? Beda pasti. Kenapa? Ya mereknya juga beda. Soal harga pasti beda juga. Ini kita bandingkan. Yang ini N-nya 15%. Nah, yang CaO-nya itu 25%. Yang ini N-nya 15,5%. CaO-nya 26,5%. Beda nggak? Beda. Nah, soal harga pasti beda. Mahal yang mana? Ya tergantung daerahnya masing-masing. Itu kalnit ya. Belum bahan yang lain pasti ada juga. Satu lagi saya akan nge-review yang ini, magnesium sulfat, MagS kalau di Merauke. Nah, saya punya perbandingan, yaitu sekali lagi ini dari brandnya Pak Tani. Nih, magnesium sulfat dari Pak Tani. Nah, saya akan sedikit review tentang kandungannya di sini. Nih, terlihat jelas nggak? Ini, nah ini kan. Ini unsur haranya, kandungannya magnesium oksida atau MgO-nya itu 26%. Terus S-nya, sulfurnya itu 21%. Oke. Kita review yang Merauke. MgO-nya 16%, sedangkan S-nya 13%. Beda nggak? Beda pasti. Nah, ini kita lihat sekali lagi. Silakan dibandingkan. MgO dari Merauke dan MgO dari Pak Tani itu beda. Dari Merauke itu 16%, dari Pak Tani itu 26%. Sedangkan S-nya dari Merauke itu 13%, dari Pak Tani itu 21%. Nah, ini pasti beda kandungannya. Kalau perbandingannya jauh seperti ini, auto nanti hasilnya juga akan berbeda signifikan. Jadi terus hasilnya gimana? Kita mau pilih yang mana? Ya terserah kita. Karena tiap daerah itu
nggak mesti satu satu racikan abimik itu bagus di daerah tersebut. Nah kebetulan setelah saya cek lagi di tempat saya di komunitas pecinta hidroponik Pekalongan ini, itu pakai racikan ini cocok gitu, ibaratnya judo. Jadi kayak Romeo dan Juliet itu ketemu. Oke, untuk set A ini saya pakai plastik yang tebal seperti ini. Ini ukuran 2 kilo kurang lebih ya. Untuk lebih gampang, oh ya kita cek dulu apakah ini nyala atau tidak. 1 2 3 4 5 6, oke nyala. Ini harus stay ya, harus di tempat yang rata, jangan digoyang-goyang. Kalau digoyang-goyang nanti angkanya berubah-ubah. Nah, kalau dia katakan sedikit, ya pasti angkanya berubah. Nah, caranya gimana? Diter atau kembali ke 0. Nah, ini saya buka dulu plastiknya ya. Oke, ini untuk A ya, sekali lagi ini larutan A. Saya buat larutan A. Saya gunakan 900 gram. Tuangkan pelan-pelan. Kalnit ini dia sifatnya rentan banget sama udara, jadi jangan sampai terlalu lama-lama dibuka atau terlalu lama-lama terkena udara. Oke, kita tuangkan 900 ya. Ini kayaknya saya kebanyakan. Ini masih 895. Oke, kalau lebih 1 gram atau 2 gram saya rasa nggak masalah, tapi kalau lebihnya sampai 10 gram itu udah masalah banget. Oke, ini kalnit itu 900 gram. Kemudian nggak usah langsung ditutup, kita langsung timbang aja si KNO3 nya. Ini ya KNO3 nya. Oh, saya udah ada yang bukaan. Ini KNO3 nya kita masukin aja. Ini diter dulu ya, 0 diter. Nah, ini kita masukkan KNO3 nya, kita pakai 300. Tuangkan pelan-pelan ya, jangan sampai tumpah. Oke, ini yang A ya, set A masih kurang satu yaitu FE. FE nanti kita pisah karena untuk yang mikro itu menurut saya dipisah lebih bagus. Kalau mau disatuin ya nggak masalah. Yang B kita ada MKP ya. Pertama MKP itu kita pakai 300 gram. Oke, tuangkan pelan-pelan. Saya pakai dari merek Pak Tan ini. Kalau mau pakai merek lain ya nggak masalah. Pelan-pelan. Kita kasih 300 gram. Oke, cukup. Oke, kita ter dulu. Ini nggak usah ditutup, langsung aja. Ini saya pakai 700. Mak esnya saya pakai 700. Tuangkan pelan-pelan. Ini diter aja, nggak usah langsung ditutup. Z
ya, ZK ini saya kasih 150 gram. Oke, setelah itu langsung kita ter. Kita kasih ZA. ZA kita pakai 100 gram ya. Kita siapkan plastik ini dan kita nyalakan. Kita siapkan juga ini Vitaflex-nya nih. Vitaflex-nya. Ini Vitaflex-nya 40 gram. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini 40 ya.